Pemirsa, pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencarian pelaku usaha kecil. Langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak disiapkan oleh pemerintah. Membanjirnya pakaian bekas dari luar negeri yang dijual murah menjadi sebuah fenomena. Barang-barang itu masuk bukan melalui jalur resmi, tetapi melalui praktik penyelundupan yang berlangsung bertahun-tahun. Padahal aturan sangat jelas, impor pakaian bekas itu dilarang. Jika pakaian bekas impor membanjiri pasar dalam jumlah yang besar, berarti ada oknum yang bermain dalam jaringan mafia impor. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Dalam rapat terbatas pada 4 November lalu di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian UMKM untuk menyiapkan langkah antisipatif dengan menyediakan produk pengganti bagi para pedagang pakaian bekas atau thrifting yang terdampak penertiban impor barang bekas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memikirkan skema pendamping dan pelatihan bagi pedagang agar mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan mata pencarian. Arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini, untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia, Anne Patricia, mendukung langkah pemerintah sebab sejalan dengan penguatan industri tekstil dalam negeri. Anne mengaku memahami kekhawatiran para pedagang thrifting, sehingga asosiasi siap memasok barang di tingkat pedagang. Ketum Akti itu juga siap menerima pakaian bekas ilegal yang terlanjur diimpor untuk diolah kembali menjadi bahan daur ulang. Dan harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalaupun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabean dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal, karena menurut kami adalah ini kan sudah ada permendaknya bahwa ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai itu kan diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang baju dibakar dan sebagainya atau dimusnahkan. Nah, kami di Akti juga bisa memberikan suatu solusi bahwa baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Masalah impor pakaian bekas bukan hanya soal pelanggaran aturan. Produk tekstil dan garmen dalam negeri kini mati perlahan. Ribuan UMKM konveksi gulung tikar kalah bersaing dengan pakaian bekas impor yang terkadang harganya miring, tidak masuk akal. Kini yang menjadi penegasan pemerintah adalah larangan impor dan penjualan baju bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencarian pelaku usaha kecil. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.